Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Pada yang terhormat ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kudus dan seluruh ibu-ibu pimpinan cabang, pimpinan ranting Aisyah yang berada di Kudus. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini untuk kajian taklim. Di siang hari ini dalam keadaan yang alhamdulillah cerah, kita bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah, insya Allah ibu-ibu di sini semuanya semangatnya luar biasa. Semoga semuanya diberikan keberkahan dan kesehatan yang paripurna. Baik, sesuai dengan kemarin saya diminta untuk mengisi kajiannya tentang Maulid Nabi Muhammad, karena bertepatan pada bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, tanggalnya tanggal 16 Rabiul Awal. Kalau sesuai dengan kalender pemerintah itu sekarang tanggal 16 Rabiul Awal, karena tanggal 12-nya itu jatuh pada hari Senin. Tapi kalau Muhammadiyah itu menggunakan KHTT. Jadi sejak 1 Muharram kemarin Muhammadiyah sudah menggunakan KHTT, kalender Hijriah global tunggal. Jadi KHTT ini adalah kalender yang sudah paripurna menyeluruh global, seluruh dunia. Di Indonesia, di Turki, di Amerika, di Afrika, semuanya sama. KHGT ini menentukan, sudah disiapkan, ditulis, sudah dihitung, bahkan sampai 200 tahun kemudian itu sudah ada kalendernya. Dan kebetulan bertepatan pada hari ini tahun 1446 Hijriah, Rabiul Awalnya tanggal 12-nya itu jatuh pada hari Ahad. Jadi Ahad di kita di Muhammadiyah itu sudah tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya hari Ahad itu sudah hari Maulid Nabi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 13, 14, 15, 16, 17. Jadi hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal. Suasana Maulid Nabi tentu masih terasa, ya, karena Maulid Nabi ini Masya Allah luar biasa, perayaannya di mana-mana ada, terutama di Indonesia. Di Indonesia ini termasuk negara dengan penduduk Islam yang perayaan Islamnya itu terbanyak dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Termasuk Maulid Nabi di Indonesia dirayakan dengan sangat meriah sekali. Dalam rangka apa? Yang namanya Maulid itu berarti hari kelahiran. Asal katanya adalah walada. Walada itu beranak. Maulid itu adalah tanggal lahir. Maulid Nabi Muhammad. Kalau berbicara Maulid, tentu di sini kita sudah hafal semua tentang Nabi Muhammad. Pasti semua sudah tahu ayahnya Nabi Muhammad namanya adalah Abdullah. Ibunya Nabi Muhammad namanya adalah Siti Aminah. Kakeknya Nabi Muhammad
Abdul Muthalib. Pamannya adalah Abu Thalib. Istrinya adalah Siti Khadijah. Ketika Nabi Muhammad masih bayi, yang menyusui beliau adalah Halimah As-Sa'diyah. Lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa disebutkan Gajah? Ya, karena ada sejarahnya. Pada tahun tersebut ada Raja Abraham yang jahat mengumpulkan gajah dari seluruh penjuru, kemudian menyerang Ka'bah, sehingga dinamakan tahun Gajah. Karena pada saat itu Rasulullah lahir itu belum ada yang namanya tahun Hijriyah. Kalender Hijriyah itu belum ada, sehingga disebutnya apa? Tahun Gajah. Baik, berikutnya sejarah singkat kehidupan Nabi Muhammad. Tadi yang dasar-dasar kita sudah hafal semuanya, sudah hafal. Nabi Muhammad itu lahir dari Bani Hashim. Bani Hashim adalah suku Quraisy yang terpandang. Jadi di Arab itu ada suku Quraisy, ada suku-suku yang lain. Nah, suku Quraisy sendiri itu punya beberapa bagian kelompok-kelompok. Di antaranya adalah Bani Hashim. Bani Hashim ini suku Quraisy yang paling mulia, terpandang. Kalau di Indonesia kira-kira apa? Di Indonesia ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Batak, ada suku Melayu. Nah, di suku Batak ini itu ada terpecah jadi suku-suku yang lain lagi. Ada Nasution, ada Lubis, ada Nababan, ada apa lagi? Ya, banyak sekali. Nah, di antara suku-suku ini tadi ada yang sukunya paling mulia. Demikian juga dengan yang Quraisy. Jadi Quraisy terbagi menjadi suku-suku, dan suku yang paling mulia itu adalah Bani Hashim. Rasulullah beliau lahir dari Bani Hashim. Disebutkan Anil Abbas bin Abdul Muthalib, dari Abbas bin Abdul Muthalib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk. Faja'alni fi khairi firqihim, lalu Allah menempatkan aku di kelompok yang terbaik. Summa khairal qabaila, kemudian Allah menciptakan suku-suku. Faja'alni fi khairi qabilatin, kemudian menempatkan aku di suku yang terbaik. Summa khairul buyuti, kemudian Allah menciptakan rumah-rumah yang baik. Faja'alani fi khairi buyutihim, lalu Allah menempatkan aku di rumah yang terbaik di antara rumah-rumah yang baik itu tadi. Fa'ana khairuhum nafsan, maka aku adalah orang yang terbaik di antara mereka. Wa khairuhum baitan, dan aku adalah jiwa rumah yang terbaik di antara mereka. Jadi ini Rasulullah. Kenapa Rasul itu diciptakan, dilahirkan dari suku terbaik? Ya, untuk menunjukkan bahwa ini loh calon pemimpin kalian, ini loh calon pemimpin, maka dia lahir di kalangan yang terbaik. Tapi meskipun Rasulullah lahir dari suku terbaik, bukan berarti Rasulullah hidup enak. Biasanya orang kalau sudah atas-atasnya baik itu kan biasanya hidupnya enak, tinggal dapat warisan dari atasnya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah diuji dengan ujian yang sangat berat.
ketika Rasulullah masih berada di dalam kandungan, ayahnya wafat. Waktu itu kandungannya baru berusia 2 bulan. Rasulullah sudah kehilangan ayahnya. Kemudian ketika Rasulullah lahir, dia masih kecil, masih berusia 6 tahun, ibundanya wafat. Ini adalah cobaan yang sangat berat. Anak kecil sekecil itu sudah ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya. Jadi meskipun Allah menempatkan Rasulullah di suku terbaik, tapi Rasulullah tidak berarti mendapatkan hidup enak. Justru selama hidupnya Rasulullah penuh dengan cobaan. Kenapa seperti itu? Untuk menunjukkan kepada umat, ini loh pemimpin, kalau mau menjadi pemimpin maka dia harus melalui berbagai macam cobaan. Jadi umatnya tidak punya alasan. Ya iyalah, Rasulullah ibadahnya bagus, orang dia hidupnya enak. Lah kita mau ibadah masih mikir jualan, mau ibadah masih mikir berangkat kerja. Tidak seperti itu. Rasulullah hidupnya penuh cobaan, dan itu bisa dijadikan sebagai uswah hasanah. Meskipun hidupnya penuh cobaan, itu tidak akan menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surah Al-Duha ayat 6, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau seorang yang yatim, fa'awa, lalu Allah menjaga. Jadi Rasulullah selalu dalam penjagaan Allah sejak dalam kandungan. Kemudian ketika Rasulullah baru lahir, Rasulullah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi tradisi di Arab ketika itu kalau ada bayi baru lahir itu disusukan kepada orang lain. Nah, kenapa diberi Halimah As-Sa'diyah? Ini tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Abdul Muthalib tahu kalau cucunya ini telah akan menjadi orang yang hebat, sehingga Abdul Muthalib mencarikan ibu susu yang bisa menjaga dan membimbing Rasulullah yang masih kecil. Halimah As-Sa'diyah ini berasal dari Sa'ad. Dari Sa'ad ini dia tempatnya di ujung Arab yang masih murni. Wahakala ahdo Rasulullah, dan seperti inilah Rasulullah melalui sanawatihi, tahun-tahunnya al-ula yang pertama. Jadi tahun-tahun pertama kehidupan Rasulullah itu Rasulullah melewatinya, melaluinya fi Sohra'i Bani Sa'ad, di Sohra' Bani Sa'ad, perkampungannya dari Sa'ad. Fanasya'a qawiyul bunyati, sehingga kuat pikirannya, kuat akalnya, salimul jismi, sehat badannya, fasihul lisani, fasih lisannya, muta'ammidan ala nafsihi, teguh pendiriannya, hatta kanat as-sanatul ar-rabi'atu min maulidihi, sehingga Rasulullah berusia 4 tahun. Jadi kenapa dipilih Halimah As-Sa'diyah? Karena suasana perkampungannya itu sangat terjaga, sangat asri. Di perkampungan itu maksiat belum banyak. Di perkampungan itu semuanya tutur katanya lembut. Kan antara kampung satu dengan kampung yang lainnya pasti berbeda, bahasanya beda. Di Kudus sendiri antara di Gebok dengan di Dawe pasti bahasanya beda. Kemudian sama-sama bahasa Jawa di Jepara dengan di Kudus pasti sudah beda. Apalagi antara yang bahasa Jawa di Kudus dengan bahasa Jawa di Tegal beda. Di Tegal gimana? Ngapak. Nah, medok.
Jadi dipilih ini Sohra Bani Sa'ad karena di situ bahasanya yang paling halus, kemudian orang-orangnya juga lembut, kemudian di situ tutur kata bahasanya itu masih menggunakan bahasa Arab yang murni, bukan bahasa yang alay. Kalau sekarang bahasanya bahasa alay, macam-macam bahasa alay sekarang banyak sekali. Nah di perkampungan itu bahasanya masih murni bahasa Arab, sehingga Rasulullah yang masih banyak itu terjaga lisannya, terjaga bahasanya, kemudian tumbuh menjadi pribadi yang kuat, pikirannya, akalnya juga tumbuh menjadi akal yang kuat. Kalau bahasa psikolog sekarang itu golden age. Golden age-nya Nabi Muhammad itu diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Kalau kata psikolog yang sekarang, jangan lewatkan masa golden age anak, karena itu adalah masa di mana anak itu memiliki fondasi kehidupan untuk tumbuh selanjutnya. Nah ini fondasinya Rasulullah disusun di Bani Sa'ad. Kemudian Rasulullah itu sangat dicintai oleh kakeknya. Kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib, itu adalah manusia yang sangat disegani oleh masyarakat sekitarnya, sangat disegani karena kepribadiannya yang luar biasa. Kepemimpinannya itu ada di dalam jiwanya Abdul Muthalib, sehingga tidak ada yang berani melawan Abdul Muthalib. Bahkan duduk di kursinya Abdul Muthalib itu mereka tidak berani. Ada kursinya Abdul Muthalib di depan, mau duduk di situ tidak berani. Anak-anaknya sendiri tidak berani. Tapi ketika Muhammad kecil bermain-main, kemudian duduk di kursinya Abdul Muthalib, pamannya mau pulang, sini situ. Abdul Muthalib bilang, jangan kalian larang cucuku, karena kelak cucuku ini akan menjadi orang yang luar biasa. Jadi itu saking cintanya Abdul Muthalib dengan cucunya, yang lain tidak boleh, Nabi Muhammad boleh. Kemudian ketika masa kecilnya Nabi Muhammad itu beliau menggembala kambing. Jadi setelah diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya, dan di situ beliau menggembala kambing. Dalam Sahih Ibnu Majah disebutkan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa ra'a al-ghanam." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu pasti menggembala kambing. Kalau para sahabat berkata, "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga menggembala kambing wahai Rasul?" Jadi seolah-olah sahabat itu ini nggak percaya, Rasul juga menggembala kambing. Orang, na'am, iya. Kuntu ara'aha ala qirarita bi adri Makkah. Aku dulu menggembala kambing untuk mendapatkan qirat, upah dari penduduk Makkah. Kenapa kok Nabi itu harus menggembala kambing? Ternyata ketika menggembala kambing, di situ dilatih kesabaran. Rasulullah dilatih kesabarannya dengan menggembala kambing. Ini merupakan salah satu langkah yang dipersiapkan oleh Allah supaya kelak ketika Rasul memimpin umat Islam, Rasulullah memiliki kesabaran yang tinggi. Kemudian ketika Rasulullah beranjak remaja, itu tidak terpengaruh dengan pergaulan remaja,
Jadi kalau zaman sekarang pergaulan itu sangat mempengaruhi perilaku anak. Temannya bilang kata-kata yang kotor, nanti akan diikuti. Temannya teriak-teriak, akan diikuti. Temannya melakukan perbuatan yang buruk, akan diikuti. Zaman dulu juga seperti itu. Remaja ketika itu ada yang berjudi, ada yang minum minuman keras, minum khamr, ada yang berbuat pencurian, ada yang berbuat kekerasan. Ada pada zaman itu. Remaja pada zaman itu nakal-nakal. Akan tetapi Rasulullah sama sekali tidak terpengaruh. Meskipun teman-temannya pergi nongkrong-nongkrong, kemudian teman-temannya main slot, main judi, Rasulullah tidak ikut-ikutan. Rasulullah diam saja. Oh, kalian mau apa? Oh, perbuatannya jelek, ya sudah, saya tidak ikut. Kalau perbuatannya baik, Rasulullah ikut. Dan kemudian karena tadi Rasulullah tidak terpengaruh oleh teman-temannya, Rasulullah sampai dikenal sebagai pemuda yang as-shadiq al-amin, pemuda yang jujur dan terpercaya. Padahal ini masih remaja. Ketika itu ada suatu masalah ketika para suku Quraisy akan mengembalikan Hajar Aswad ke Ka'bah. Jadi ada pembersihan Ka'bah, kemudian Hajar Aswadnya diturunkan. Nah, mereka rebutan, ini yang tahu siapa? Pada minta dia yang naruh, aku aja, aku. Oh, nggak bisa, sukuku yang lebih mulia, berarti aku saja. Nggak boleh. Akhirnya mereka bertengkar di situ sampai memutuskan, ya sudah, kalau begitu nanti kita tunggu siapapun orang yang datang pertama kali ke sini, kita mintain pendapatnya. Ternyata yang datang adalah Nabi Muhammad yang ketika itu masih bocah, istilahnya masih remaja, datang dan mereka bahagia. Wah, alhamdulillah, ternyata yang datang adalah Muhammad. Kemudian ditanya, wahai Muhammad, lihatlah di sini kami semua bertengkar, kami semua berdebat. Ini siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah? Rasulullah langsung seketika itu melepas surbannya, kemudian diletakkan di bawah, digelar. Hajar Aswadnya diletakkan di tengah, lalu mengatakan, baik, di antara kalian setiap suku silahkan perwakilan dari kalian memegang ujung dari kain ini tadi, sorban ini tadi, kita angkat bersama-sama. Setelah sorbannya itu berada di depan tempat Hajar Aswad tadi, Hajar Aswadnya diangkat Rasul dan diletakkan di Ka'bah. Dan ternyata semua setuju dengan keputusan Nabi Muhammad, karena mereka tahu Muhammad adalah as-shadiq al-amin. Kemudian Rasulullah juga pernah berdagang ke negeri Syam. Sekarang itu dikenal dengan Suriah yang kemarin beberapa tahun yang lalu itu dibombardir, ya, yang terjadi perang di sana. Berdagang ke Syam ini Rasulullah 2 kali di sana. Yang pertama bersama dengan pamannya saat berusia 12 tahun. Ketika Rasulullah berdagang bersama pamannya usia 12 tahun, di situ Rasulullah dilihat oleh seorang pendeta. Pendeta ini masih murni ternyata beliau benar-benar mempelajari Alkitab, mempercayai isi Alkitab yang masih belum dirubah-rubah. Melihat Nabi Muhammad, wah,
ini cocok, ini sepertinya ini yang akan menjadi nabi berikutnya. Kemudian pendeta ini tadi memanggil pamannya, memanggil Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, siapakah nama anak ini? Namanya adalah Muhammad. Ya, setelah mendengar jawabannya, pendeta tadi langsung bergetar. Allahu Akbar, ternyata ini adalah calon nabi yang akan diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir. Jadi di Alkitab disebutkan seperti itu. Di Al-Quran juga disebutkan. Wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Ketika Isa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati, tugasku adalah membenarkan yang kitab yang telah lalu, yaitu kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku akan memberi kabar gembira, yaitu kelak akan datang seorang nabi yang setelahku, namanya adalah Ahmad. Nah, setelah mendengar jawaban itu, pendeta langsung bergetar. Ini telah akan menjadi nabi terakhir. Wahai Abu Thalib, segera kamu jaga ponakanku ini, kamu ajak dia pulang, karena kelak dia akan menjadi nabi terakhir. Kalau ini sampai diketahui oleh orang Yahudi, maka dia akan dibunuh. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak suka nabi terakhir itu dari kalangan Quraisy. Karena selama ini nabi yang diutus oleh Rasulullah, oleh Allah, Nabi Isa, Nabi Musa itu dari Bani Israel, dari suku Yahudi. Sehingga ketika nabi terakhir itu dari Quraisy, mereka tidak suka. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ketika benar-benar Rasulullah datang membawa bukti-bukti yang nyata, mereka malah mengatakan hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Baik, kemudian Rasulullah berdagang ke Syam yang kedua kali ketika beliau berusia 25 tahun. Di situ Rasulullah menjualkan dagangan dari Siti Khadijah. Dari Rasulullah menjualkan dagangannya Siti Khadijah ini, kemudian Siti Khadijah merasa takjub, kok ada pemuda yang Masya Allah jujurnya seperti ini, pemuda yang baiknya seperti ini. Sehingga Rasulullah, siapa? Siti Khadijah melamar Muhammad ketika itu masih pemuda biasa, belum menjadi Rasul. Jadi ini Khadijah melamar Muhammad karena kebaikan akhlaknya. Nah, itu cerita singkat tentang Nabi Muhammad. Insya Allah sudah pada tahunan. Sepanjang kehidupannya Nabi Muhammad itu tadi, apakah Nabi Muhammad pernah memperingati hari lahirnya sendiri? Pernah atau tidak? Tidak. Ketika Rasulullah hidup berdakwah bertemu dengan para sahabat, apakah para sahabat pernah memperingati kelahiran Nabi Muhammad? Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah memperingati kelahirannya sendiri, sahabat juga tidak pernah memperingati kelahirannya Rasulullah. Jadi dulu Rasulullah itu tidak ada, sahabat tidak ada happy birthday to you, happy birthday to you, nggak ada, tidak ada ajarannya. Dan Rasulullah memang melarang hal tersebut. Tapi sekarang
kita telusuri peringatan Maulid Nabi kok bisa diperingati oleh seluruh orang, bahkan hampir di seluruh penjuru dunia itu memperingati Maulid Nabi. Sejarahnya bagaimana? Menurut catatan Sayyid Al-Bakri, pelopor pertama kegiatan Maulid Nabi adalah Al-Mudhaffar Abu Sa'id, seorang raja di daerah Irbil, Baghdad. Jadi Islam masuk ke Baghdad itu tahun 600-an Masehi. Ketika itu Al-Mudhaffar Abu Sa'id itu beliau punya kegelisahan. Wah, ini kok umat Islam di sini kok sepertinya nggak kenal sama Nabi, tidak tahu tanggal lahirnya Nabi, tidak tahu seluk-beluk perjuangannya Nabi. Ini bagaimana? Nah, kemudian Mudhaffar Abu Sa'id ini melakukan yang namanya Maulid Nabi. Peringatan Maulid pada saat itu dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan dengan berkumpul di suatu tempat. Isinya apa? Mereka bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca sejarah ringkas kehidupan dan perjuangan Rasulullah, melantunkan sholawat dan syair-syair kepada Rasul, serta diisi dengan ceramah agama. Jadi dari kegalauannya Abu Sa'id ini tadi, Abu Sa'id mengadakan acara yang namanya acara Maulid Nabi. Diisi dengan apa? Oh, ini loh, biar kita itu tahu Nabi Muhammad itu bagaimana, sejarahnya bagaimana, biar kita itu lebih cinta kepada Rasulullah. Karena kalau kita tidak kenal, bagaimana bisa kita cinta? Kalau kita tidak terbiasa, bagaimana mungkin kita bisa cinta? Witek tresno soko kulino. Cinta itu bisa tumbuh karena kulino. Kalau kulino artinya apa? Ya kita kenal, ya kan, kenal sedikit demi sedikit, akhirnya kita cinta. Demikian juga kalau kita cuma melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, tapi tanpa kita kenal Rasulullah, apakah bisa kita mencintai Rasul? Tidak bisa. Kita harus benar-benar mengenal siapa itu Rasulullah. Sehingga Sayyid Al-Bakri dalam catatannya itu menemukan sejarahnya ternyata dari Abu Sa'id ini tadi. Ini ada di kitab I'anah At-Talibin juz 2 halaman 364. Sejarah berikutnya, menurut penelitian peringatan Maulid Nabi yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, ini orang Indonesia. Ada kamus namanya Kamus Arab Indonesia Yunus. Nah, ini yang mengarang kamus itu. Muhammad Yunus dalam terbitan di Jurnal Humanistika volume 5 nomor 2 edisi Juni tahun 2019. Masih baru ya? Salah ketik ini mungkin. Ada dua pendapat mengenai awal mula tradisi perayaan Maulid Nabi. Yang pertama, Maulid Nabi itu diperingati oleh Khalifah Mu'izz Dinillah dari dinasti Fatimiyah di Mesir pada tahun 341 Hijriah. Jadi Rasulullah menentukan tanggal 1 Hijriah, 1 Muharram 1 Hijriah itu ketika Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu artinya apa? Sejak Rasulullah masih hidup sampai 300 tahun kemudian tidak ada yang namanya peringatan Maulid Nabi. 300 tahun, lama atau sedikit? Lama, sampai berabad-abad. 3 abad loh tidak ada yang melakukan
Maulid Nabi. Dan terus bagaimana kok bisa sekarang ada Maulid Nabi? Nah, kemudian perayaan ini dilarang oleh Al-Afdal bin Amir Al-Juyush dan baru dikembalikan perayaan ini tadi pada masa Amir Li'ahkamillah pada tahun 524 Hijriah. Jadi setelah 300 tahun tidak ada Maulid Nabi sejak Nabi berdakwah, kemudian ada Maulid Nabi, 200 tahun berikutnya itu vakum, tidak ada lagi yang namanya Maulid Nabi karena dilarang. Oh, nggak boleh. Rasulullah tidak pernah melaksanakan Maulid, sahabat tidak pernah melaksanakan Maulid. 200 tahun kemudian Amir Li'ahkamillah ini gelisah lagi. Wah, ini umat Islam gak kenal ini sama Nabi Muhammad. Akhirnya pada 524 Hijriah muncul kembali perayaan Maulid Nabi. Nah, pendapat kedua menyebutkan bahwa perayaan Maulid Nabi dilakukan oleh Khalifah Mudhaffar Abu Sa'id pada tahun 630 Hijriah. Ini malah jauh lagi, kalau tadi tahun 300, kemudian vakum dilarang selama 200 tahun. Tahun 500 baru ada Maulid Nabi. Yang pendapat kedua menyebutkan Maulid Nabi pertama kali itu tahun 600 Hijriah. Artinya apa? 600 tahun setelah Rasulullah wafat. Saat itu ia menggelar acara Maulid Nabi besar-besaran selama 7 hari 7 malam dengan tujuan untuk mempersatukan rakyatnya dalam menghadapi ancaman Genghis Khan dan dari Mongol. Ternyata pada saat itu rakyatnya itu dalam keadaan yang kacau. Mereka ada ancaman dari Mongol dan mereka itu berkecil hati. Waduh, bagaimana ini? Kayaknya kita nggak mungkin menang. Kayaknya kita bisa cuma pasrah nanti kalau Genghis Khan itu menyerang kita. Nah, sehingga Khalifah Mudhaffar Abu Sa'id ini tadi menggerakkan, ayo umat Islam, kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh takut, kita harus semangat. Akhirnya menggelar acara selama 7 hari 7 malam. Tujuannya apa? Biar itu menumbuhkan semangat agar umat Islam bisa menghadapi serangan dari Genghis Khan. Dalam perayaan tersebut disembelih ribuan hewan dan dihidangkan puluhan ribu makanan, serta acara ini melibatkan para orator untuk membangkitkan semangat heroisme muslimin. Jadi selama 7 hari 7 malam mereka semuanya makan-makan enak. Wah, enak kan? Wah, iya, enak. Semangat mereka. Pas baru makan-makan kemudian ada orator. Orator itu apa? Dia penceramah yang bisa membangkitkan semangat muslim. Ayo kaum muslimin, kita harus berani, kita harus kuat. Nah, itu akhirnya mereka apa? Semangatnya itu tumbuh berani. Dan dari pihak musuh pun, wah, kok tiba-tiba umat Islam luar biasa seperti ini. Nah, Genghis Khan juga akhirnya agak keder dengan adanya semangat muslim yang tiba-tiba kita. Nah, kemudian kata dia 300 tahun gak pernah ada Maulid Nabi, setelah itu baru ada. Kemudian vakum tahun 500 baru ada. Pendapat kedua malah bilang tahun 600 Hijriah baru ada. Nah, sebenarnya hukumnya Maulid Nabi ini bagaimana? Rasulullah tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan. Padahal semua perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi dan kita melakukannya itu namanya adalah bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan pembaruan
urusan kami hadza ini, malaisa minhu, padahal urusan tersebut tidak ada di zaman Rasulullah, fahuwa raddun, maka urusan itu tertolak alias bid'ah itu artinya mengadakan sesuatu yang baru. Kira-kira bid'ah membutuhkan kira-kira ya. Kemudian ini artinya hadis Al-Bukhari nomor 2697. Man ahdasa fi amrina, dalam lafaz amrina di hadis di atas, dalam hadis di atas itu artinya adalah urusan agama. Jadi yang dimaksud amrina itu ya urusan agama, urusan ibadah. Kalau seseorang melakukan hal-hal yang baru dalam hal ibadah, maka itu adalah bid'ah dalam urusan agama. Kalau urusan duniawi tidak apa-apa, namanya adalah tajdid. Hal baru kalau dalam agama namanya bid'ah, kalau dalam urusan duniawi namanya tajdid. Dulu Rasulullah tidak pernah menggunakan laptop, tapi ini kita menggunakan laptop. Boleh atau tidak? Boleh. Dulu Rasulullah kalau pergi naiknya onta, sekarang kita naiknya ontel. Oh, sudah tidak ada ontel. Kalau naiknya sekarang motor. Boleh atau tidak? Boleh. Ini bukan termasuk man ahdasa fi amrina, tapi fit dunia, bukan urusan duniawi. Nah, hubungannya apa? Maulid Nabi kira-kira ini masuknya kepada urusan agama atau urusan duniawi? Agama atau duniawi? Kalau agama ya kok iya agama, ya kan? Baca-baca doa, baca-baca ini. Kalau duniawi kok ya nggak kelihatan duniawinya? Iya apa tidak? Kan sepertinya agama, kok duniawinya nggak kelihatan. Nah, berarti ini masuk urusan duniawi atau agama? Masuk bid'ah atau masuk tajdid? Amrina dalam hadis di atas adalah urusan agama, bukan urusan duniawi. Karena kreasi dalam masalah dunia itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan kreasi apapun dalam masalah agama itu tidak diperbolehkan. Ini disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Perayaan Maulid Nabi itu hanyalah format. Jadi perayaan Maulid Nabi itu bajunya, bungkusnya. Sedangkan hakikatnya, isi dari bungkusnya tadi adalah sholawat, kemudian mempelajari sejarah perjuangan Rasulullah. Kemudian dalam Maulid Nabi ada melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian berdoa, kemudian diisi dengan ceramah-ceramah agama. Nah, hal ini berarti perbuatan ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis atau tidak? Ya, sesuai. Jadi intinya apa? Intinya cuma itu tadi. Isinya itu adalah kita bersolawat kepada Nabi, mempelajari perjuangan Rasulullah, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, berdoa bersama, kemudian ada ceramah. Karena ceramah ini kan sangat dianjurkan, ya kan? Manusia seorang muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi, menuntut ilmu itu wajib, fardhun, wajib untuk kulli muslimin, setiap
muslim. Kulli artinya apa? Tiap-tiap. Jadi kalau mengaku muslim berarti dia masuk dalam hadis tersebut. Wajib, tidak bisa diwakilkan. Menuntut ilmu itu wajib dilakukan setiap muslim, tidak bisa diwakilkan. Oh, muslim si A sudah menuntut ilmu, berarti aku nggak usah. Tidak, wajib menuntut ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuknya masuk surga. Menuntut ilmu kan kalau anak kecil, anak TK itu kan ada sekolahnya, SD ada sekolahnya, kemudian SMP, SMA ada sekolahnya. Dan kalau ibu-ibu seperti kita mau sekolahnya di mana? Mau sekolah yang tiap waktu nggak sempet, nanti anaknya nggak terurus, nanti rumahnya berantakan. Nah makanya dibuat apa? Pengajian seperti ini, pengajian-pengajian yang tidak terikat waktu, tidak harus setiap hari berangkat, tidak harus dari pagi sampai sore ada di sekolah itu, itu juga sudah termasuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu, majelis ilmu itu diwajibkan. Di Al-Quran, di hadis disebutkan. Kalau di Al-Quran apa ayatnya? Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amshuzu famshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan mengangkat orang-orang yang berilmu darajatin sampai beberapa derajat. Jadi menuntut ilmu, belajar ilmu apapun itu wajib disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga ketika kita menuntut ilmu dengan baju maulid Nabi itu termasuk belajar, ya termasuk apa berarti? Bukan karena bajunya itu maulid Nabi, isinya di situ adalah menuntut ilmu, apalagi kalau ilmunya itu tentang Nabi Muhammad. Karena usul salasah, dasar hakikat dasarnya seorang muslim itu ada 3 salasah. Mengenal Allah, ta'rifullah, wa ta'rifur rasul, wa ta'rifud din. Mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama. Jadi wajib muslim itu mengenal Rasul. Kemudian ini disebutkan aslu amalil maulidi bid'atun lam tunqal anis salafi as-salih minal qurunis salasati. Hukum asal dari peringatan maulid Nabi itu adalah bid'ah yang belum pernah dinukil dari kaum salaf salih yang hidup pada 3 abad pertama. 3 abad pertama itu artinya apa? Rasulullah, kemudian 100 abad kemudian yaitu apa? Para sahabat, kemudian 1 abad berikutnya para tabi'in, 1 abad berikutnya para tabi'ut tabi'in. Mereka semua tidak pernah melaksanakan yang namanya maulid Nabi. Jadi ini adalah bid'atun, sesuatu yang baru. Walakinnaha, akan tetapi, ma'adalika qad ishtamalat ala mahasina wa diddaha. Akan tetapi yang demikian itu pada peringatan maulid Nabi mengandung kebaikan-kebaikan dan juga
lawannya. Faman taharra fi amaliha al-mahasina wa tajannaba riddaha kanat bid'atan hasanah. Sehingga barang siapa yang dalam peringatan Maulid Nabi itu berusaha melakukan hal-hal yang baik saja dan menjauhi lawannya atau hal-hal yang buruk, maka itu adalah bid'ah hasanah. Wa qala wa qad dhahara li tahrijuha ala asli sabitin. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dan telah nyata bagiku dasar pengambilan peringatan Maulid Nabi di atas dalil yang sabit atau sahih. Jadi ini peringatan Maulid Nabi memang 3 abad pertama itu tidak ada yang melakukannya, tapi dengan adanya Maulid Nabi di situ berisi kebaikan. Selain kebaikan apa? Bid'ah. Oh, ternyata ada bid'ah, lawannya dari kebaikan. Jadi di dalam Maulid Nabi ada kebaikan. Selain kebaikan, ternyata di situ ada keburukannya juga. Walhasilu anna ijtima'a li ajlil maulidin nabawiyyi amrun adiyun, bahwa sesungguhnya mengadakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu tradisi dari tradisi-tradisi yang baik. Walakinnahu minal adat al-khairati as-salihati allati tashtamilu ala manafi'a katsiratin wa fawaidah ta'udu 'alan nasi, yang mengandung banyak manfaat dan faidah yang kembali kepada manusia. Bifadli wa firin li annaha matlubatun syar'an bi ifradi, sebab adanya karunia yang besar. Oleh karena itu dianjurkan dalam syarak dengan serangkaian pelaksanaannya. Jadi dalam Maulid Nabi itu tradisi, sudah menjadi tradisi yang itu bisa kita amalkan selama kita mengambil yang baik-baiknya saja. Kalau ternyata di dalam Maulid Nabi itu ada sesuatu yang tidak baik, artinya apa? Kalau dalam Maulid Nabi itu ada sesuatu yang melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus memilih-milih. Yang tidak sesuai tadi tidak usah dilakukan. Meskipun perayaan ini tidak dilakukan pada zaman Nabi, hal tersebut tidak serta membuatnya tergolong sebagai bid'ah. Perlu dipahami bahwa peringatan Maulid Nabi tidak berkaitan dengan ibadah ritual, melainkan termasuk dalam aspek muamalah. Jadi muamalah hubungan antara manusia. Kita tidak akan mengaitkan Maulid Nabi dengan ibadah. Peringatan ini lebih merupakan bentuk ekspresi kecintaan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad, serta tidak melanggar ketentuan syariat. Nah, dasar hukumnya apa? Dalam Quran surah Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah Allah wa rahmatihi, dan rahmatnya, hendaklah mereka menyambut dengan senang gembira. Kalau kita dapat anugerah dari Allah, maka kita harus bergembira, bersyukur, alhamdulillah. Kalau ada yang dapat door prize, dapat door prize mesin cuci, kira-kira cemberut apa senang? Senang, pas boy, alhamdulillah. Begitu juga kalau kita dapat
fadlun minallah, anugerah dari Allah, maka harus bergembira. Wa bi rahmatihi. Nah, lafaz rahmah ini yang diterjemahkan dengan Nabi Muhammad. Ayat ini menganjurkan kepada umat Islam agar menyambut gembira anugerah dan rahmat Allah. Abu Syaib meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan al-fadl itu adalah ilmu, sedangkan ar-rahmah itu adalah Nabi Muhammad. Jadi Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang didoakan khusus oleh Nabi Muhammad. Jadi ketika Ibnu Abbas masih kecil, itu Nabi Muhammad memegang ubun-ubunnya, kemudian berdoa, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agama. Sehingga sahabat yang paling mengerti tafsir makna dari Al-Quran itu adalah Ibnu Abbas. Ya, al-fadl itu diterjemahkan oleh Ibnu Abbas sebagai ilmu, sedangkan ar-rahmah itu diterjemahkan sebagai Nabi Muhammad. Ini berdasarkan dengan firman Allah surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, berdasarkan dengan ayat ini, rahmah itu berarti adalah Nabi Muhammad. Ketika Allah sudah memberikan ilmu kepada kita dan mengutus Nabi Muhammad, falyafrahu, maka kita wajib bergembira. Khairun mimma yajma'un. Kemudian dianjurkan untuk menyambut dengan senang gembira. Mimma yajma'un, berkumpul. Yang menyambut kegembiraan itu dengan cara berkumpul. Kesalahan dalam maulid Nabi. Jadi maulid Nabi itu baik, maulid Nabi itu bid'ah hasanah, tapi ada kesalahannya. Kesalahannya apa saja? Nah, yang pertama adalah menganggap perayaan maulid Nabi sebagai ibadah. Ini yang salah. Jadi kalau kita menganggap maulid Nabi sebagai ibadah yang harus dirayakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, merayakannya itu dari 1 sampai 12. 1 sampai 12. Oh iya, mulai ini ya berjanjinya ya. Oke, mulai 1 sampai 12 itu setiap selesai sholat maghrib, sholat subuh juga ada nih. Ya masih-masih. Nah itu kan ramai. Itu kan kenapa? Karena menganggap wah ibadah itu salah. Al-aslu fi ibadati at-tahrim. Pada dasarnya dalam hal ibadah itu adalah haram. Illa ma yadullu dalil alaihi, kecuali kalau ada dalilnya. Selama kita tidak ada dalilnya, maka kita jangan sampai menganggap hal-hal itu sebagai ibadah. Perayaan maulid Nabi itu bukan ibadah. Jangan sampai nggak muludan. Jangan sampai seperti itu. Loh, kok nggak datang? Nggak berkah, nggak muludan. Nah, kalau misalnya kita tidak merayakan bagaimana? Ya tidak apa-apa, tidak masalah, karena itu bukan ibadah. Tanggal 12, oh sekarang tanggal 17, wah bisa merayakan apa tidak? Ya masih bisa, karena tidak terikat dengan waktu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tadi mengingatkan kita kepada sejarah Nabi Muhammad. Kemudian kesalahan berikutnya menganggap kitab Al-Barzanji berjanjian. Ya, kalau kita menyebutnya berjanjian,
Al-Barzanji ini diambil dari nama pengarangnya, menganggap kitab Al-Barzanji sebagai kitab yang bernilai pahala jika membacanya. Karena satu-satunya kitab yang bernilai pahala apabila dibaca itu hanyalah Al-Quran. Selainnya tidak bernilai pahala. Kalau kita belajar baca kitab Sirah Nabawiyah, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala, tapi pahalanya bukan nilai pahala dari kitabnya itu tadi, tapi pahala ilmu, pahala kita menuntut ilmu. Kalau Al-Quran, Rasulullah menyebutkan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu senilai dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi cukup baca alif lam mim itu isinya sudah ada 3 huruf. Satu huruf bernilai 10 kebaikan, berarti hanya baca alif lam mim sudah 30 kebaikan. Ini hanya berlaku untuk kita Al-Quran. Al-Barzanji atau berjanjian, kalau kita berjanjian tapi tidak paham isinya, ya sama saja. Berjanjian itu pakainya bahasa apa? Bahasa Arab. Kita bahasa Arab baca banyak sekali itu. Kalau kita tidak tahu isinya, tidak tahu maknanya, ya sama saja, kita tidak paham. Padahal kitab Al-Barzanji kalau misalnya itu dicetak dalam bahasa Indonesia, itu bisa kita buat belajar. Isinya apa? Yang pertama, menjelaskan silsilah keturunan Nabi Muhammad sampai pada moyangnya yang bernama Adnan. Kemudian menjelaskan masa kecil dan kelebihan Nabi pada saat itu. Mengisahkan kisah Nabi Muhammad saat ikut berdagang bersama pamannya ke kota Syam ketika berumur 12 tahun. Pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah pada umur 25 tahun. Dan yang terakhir, pengangkatan Nabi menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Dan dakwah Islamnya sampai umur 62 tahun. Kemudian di akhir tulisan dijelaskan kewafatan Rasulullah. Jadi percuma saja kalau kita setiap bulan Rabiul Awal ikut berjanjian mulai tanggal 1 sampai tanggal 12, tapi kita tidak paham isinya, itu sama saja. Bahkan kalau kita itu menganggap sebagai ibadah, berarti suatu kesalahan, menganggap ibadah. Terus ada itu, oh baca kitab ini loh, kitab ini pahalanya besar. Nah itu sesuatu yang salah. Kemudian meyakini kehadiran arwah Rasulullah. Kalau berjanjian itu biasanya pas bagian apa ya? Rakalan. Serakalan semuanya berdiri. Nah, berdiri maka Rasulullah lewat di depan kita. Nah, itu sesuatu yang salah, jelas salah. Kenapa? Inna mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad itu akan mati dan mereka juga akan mati. Rasulullah itu sudah wafat. Kalau seseorang sudah wafat, ya sudah, tidak ada lagi urusannya di dunia. Tidak bisa seseorang yang sudah wafat kembali lagi ke
dunia, kembali ke dunia mau memperbaiki kesalahan, tidak bisa. Yang ada sudah wafat, ya sudah, dia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya ketika masih di bumi. Ya, kemudian surah Al-Mu'minun juga mengatakan bahwa Rasulullah itu akan meninggal dunia, wafat, dan kemudian akan dibangkitkan kelak di hari kiamat. Kemudian ini juga ana sayyidu walidi Adam, aku adalah penghulu manusia, dan seterusnya, yang akan, akulah orang yang akan pertama kali memberi syafaat dan yang akan menyampaikan syafaat. Jadi ketika Rasulullah sudah wafat, berada di alam kubur, tidak akan bangkit lagi kecuali nanti setelah hari kebangkitan. Tidak usah datang ya. Arwahnya tidak datang. Tidak datang. Arwah beliau itu tidak bisa datang. Jadi kalau misalnya ada yang mengaku-ngaku, oh saya kok ini ya kayaknya pernah melihat. Misalnya ada seseorang wafat, kemudian saya melihat bayangannya di sini, itu bukan arwahnya, bukan arwah dari orang yang sudah wafat. Keyakinannya kan sekarang tadi kan arwahnya datang, makanya kita semuanya berdiri. Iya, itu tadi arwahnya tidak bisa datang. Jadi manusia itu ada empat kehidupan. Kehidupan roh, kehidupan dalam kandungan, ini ada yang menganggap satu jadi satu. Kemudian kehidupan dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Ketika manusia sudah melewati satu alam, maka dia akan berpindah ke alam lainnya dan tidak bisa kembali ke alam sebelumnya. Ketika sudah di dunia, tidak bisa kembali ke alam kandungan, alam janin. Ketika sudah di alam kubur, tidak bisa kembali ke alam dunia, rohnya pun tidak bisa kembali. Kemudian ketika hari akhirat, masuk ke alam akhirat, tidak bisa lagi kembali ke alam kubur. Jadi kepercayaan seperti itu yang perlu diluruskan, perlu disampaikan kepada masyarakat luas supaya tidak terjadi kesalahan dalam memperingati Maulid Nabi. Sebenarnya bagus, tapi kalau isinya salah jadi salah. Nah, ini instruksi dari PP Muhammadiyah dalam majalah Suara Muhammadiyah terbitan awal-awal tahun 1921. Itu dicetak lebih banyak karena memperingati Maulid Nabi, memperingati Rabiul Awal. Di situ dicetak lebih banyak supaya masyarakat mengetahui sejarah dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian himbauan dari Mas Mansur, Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 1937 sampai 1941, itu apakah Maulid Nabi perkara agama atau hanya kebiasaan bagi umat muslim? Jadi kalau melakukan itu harus benar-benar jelas termasuk agama atau hanya sebagai adat kebiasaan untuk menghidupkan semangat dan perasaan cinta terhadap Nabi Muhammad. Di samping kita menghormati hari Maulid, janganlah kita anggap bahwa pekerjaan yang demikian itu termasuk suruhan agama. Jadi kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi, jangan sampai menganggap itu sebagai perintah dari agama, karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan itu. Instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1976, terutama untuk pimpinan Muhammadiyah daerah, pimpinan Muhammadiyah cabang, supaya mengadakan peringatan Maulid Nabi. Berita ini tentang instruksi ini tertanggal 8 Muharram 1936 atau 10 Januari 1976 Masehi. Nah, dalam instruksi tersebut diinstruksikan kepada seluruh PCM itu supaya melaksanakan Maulid Nabi. Jadi Maulid diinstruksikan, tetapi tidak diwajibkan, tidak dikatakan ini berdasarkan perintah dari agama. Nah, hikmahnya ini mengajak umat Islam untuk membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah
kepada Nabi, maka orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Jadi yang perintah agama itu apa? Solawat, bukan maulid. Bentuk ungkapan rasa bahagia dan penghormatan kepada beliau serta meneladani perilaku Nabi Muhammad. Oke, terakhir ya. Terakhir, peringatan Maulid Nabi itu untuk melestarikan ajaran Rasulullah. Ya, mungkin cukup demikian tentang peringatan Maulid Nabi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Insya Allah kita semua bisa memahami hakikat dari Maulid Nabi dan insya Allah kita bisa mengamalkan, meneladani dari sejarah kehidupan Rasul. Baik, karena waktunya sudah pukul 15:15 ya. Ibu-ibu juga pasti banyak kepentingan di rumah, sudah ditunggu anak-anaknya di rumah. Marilah kita akhiri kajian pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal lisan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Nasrullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.